Hey, welcome back to my channel. Oke, akhirnya sudah rilis juga ya tentang Fast X atau Fast 10. Oke. Jadi ini ada sedikit info dan spoiler warning ya untuk kalian yang belum lihat. Oke. Jadi kita mulai review dulu. Untuk Fast X ini kan dia bakal jadi trilogi ya, jadi Fast X, Fast 11 dan Fast 12. Oke. Dan untuk film ini gantung ya, karena ya ini emang dibuat menjadi trilogi dan sebagai penutup dari Fast and Furious, karena udah lama banget ya dari yang awal 2001 sampai sekarang ya. Jadi ya ini kayaknya memang sudah harus selesai ya kan, karena banyak sekali yang mengecam ini film karena nggak terlalu logis dan dia itu lebih melawan hukum gravitasi dan segala macam. Oke. Jadi kita mulai dari dulu awal ya. Kalau kalian sudah pernah menonton Fast 5 ya, yang Rio de Janeiro yang mengambil peran kas uang, yaitu si Hernan Reyes. Oke. Nah, di sini itu si Dante Reyes itu anaknya si Hernan Reyes. Oke. Jadi si Dante ini balas dendam kepada keluarganya Dom ya, karena sudah membunuh atau mengambil uang dari keluarganya ya, dari keluarga Reyes. Oke. Kemudian ya seperti biasa ya, karena si Dante ini sudah melakukan atau mengawasi gerak-gerik para keluarga si Dominic Toretto ya. Jadi di awal tuh kelompoknya Roman Pierce tuh dijebak, terus Dom sama Letty dipisahkan gitu. Oke. Jadi si Dom ini benar-benar sendiri gitu. Dan akhirnya plot twist ya. Kenapa? Karena si Ames itu adalah agensi ya, Mr. Nobody. Kalian tahu Mr. Nobody ini untuk ya resource-nya itu ya nggak usah ditanyakan ya, dan Ames ini adalah pemimpin dari agensi tersebut. Dan Mr. Nobody ya sudah nggak ada di film terakhir ya. Kayaknya Mr. Nobody ini ya yang jelas dikudeta oleh Ames, dan ini menjawab sudah kenapa di sepanjang film si Dante ini bisa melakukan aksinya itu dengan secara terstruktur gitu ya, dan ternyata dibantu oleh agensi yaitu si Ames lah. Ini menjadi plot twist ya, dan film selesai seperti itu ya. Ini lebih inti dari filmnya. Dan untuk info-info lebih lanjut yang jelas adalah kenapa si Giselle ini masih hidup. Oke. Jadi gini, si Dante ini kan dia tahu keluarga si Dom yang masih hidup ya kan. Jadi si Giselle ini adalah kunci untuk mengalahkan atau membalikkan algoritma dari agensi, karena Dante ini bekerjasama dengan agensi. Oke. Yang jelas pertama si Giselle bisa hidup, dia bisa juga dari Mr. Nobody seperti memasukkan kematiannya Han. Tapi yang kedua adalah dia telah diselamatkan oleh Cyber. Cyber ini juga resource-nya ya nggak main-main juga. Kita tahu sendiri ya, di beberapa film terakhir nih Cyber kan menjadi villain utama. Oke. Kenapa bisa Cyber? Karena setelah si Cyber sama Letty ini mereka keluar dari penjara di kutub itu ya, ada kapal selam yang dikendarai oleh Giselle, dan Giselle dia dengan tersenyum, kemudian si Cyber ya dia sudah tahu aja bakal ada bantuan lewat situ gitu. Jadi kayaknya yang akan menyelamatkan Giselle tuh si Cyber ya. Kemudian si Letty ini dia kaget, oh masih hidup kayak gitu. Jadi lebih berat ke Cyber sih, karena Mr. Nobody dan Cyber kan mereka bertentangan ya.
dan Shepard ini tahu bahwa akan ada bantuan di situ. Jadi Giselle ini kalau versiku ya ini diselamatkan oleh Shepard, dan karena si Letty ya sudah bekerja sama dengan si Dom ya, dengan si Shepard ya. Jadi karena si Giselle ini dia adalah agen rahasia ya, atau mata-mata, jadi setidaknya dia bisa membalikan algoritma dari agensi yang untuk melawan balik si Dante Reyes dengan Ames. Oke. Nah, itu teori ya yang sekarang, karena si Giselle ini statusnya dia adalah mati. Oke. Karena untuk ya sekarang ya kan memakai algoritma gitu ya kan, setiap gerak-gerik pakai algoritma. Jadi ada satu aja, berarti kan nih Giselle satu data yang belum masuk, jadi semua itu akan berubah. Jadi untuk film-film selanjutnya itu Giselle menjadi kunci sih harusnya. Oke. Entah itu di fase 11 atau 12 ya. Itu untuk Giselle. Kemudian si Hope ya kalian tahu sendiri ya, Hope terakhir itu muncul di Hope and Shaw ya. Dan kemarin Hope ini keluar lagi, dia diancam juga oleh Dante karena yang membuat kecelakaan ayahnya itu adalah Dom dan keluarga, atau Dom dan Brian ya. Kemudian yang menarik pelatuknya, yang membunuh si Hernan itu adalah si Hope, makanya Hope diancam juga. Oke, jadi si The Rock juga konfirmasi bakal dia akan spin off film sendiri ya. Hope dia bukan Hope and Shaw, bukan sequel, yaitu Hope yang berdiri sendiri ya. Mungkin di situ dia akan berhadapan dengan Dante Reyes ya. Kemudian akan ada lagi info ya, spin-off yang akan dibintangi oleh yang female ya. Mungkin bisa jadi anaknya Mr. Nobody, si Tess, atau perjalanannya si Giselle ya, mungkin Giselle sama Tess ya, nggak tahu juga. Dan nanti spin-off ini dia akan menjadi kepingan puzzle di fase 11 dan 12 harusnya ya. Dan harusnya fase 12 ini menjadi penutup ya, sebelum harusnya si spin-off udah keluar dulu, dan fase 12 ya udah penutupan untuk seri Fast and Furious. Oke. Dan ini mungkin yang kalian belum tahu ya, Fast and Furious itu kenapa banyak orang yang mengecam ini film ya. Kenapa? Karena awal atau pemeran utama dari ini series itu adalah si Brian O'Connor. Untuk kalian yang belum tahu ya, kenapa? Karena di Fast and Furious yang pertama itu si Brian kan dari kepolisian ya, dia harus mengusut tentang balapan liar, terus narkoba dan segala macam gitu ya kan. Itu dia akhirnya masuk ke dalam ya gengnya si Dominic ini ya. Yang pertama itu ya ada kriminalnya gitulah, cuma masih balapannya tuh masih kerasa. Kemudian yang kedua Too Fast and Too Furious itu kan main karakternya juga si Brian O'Connor di situ ya kan. Kemudian yang ketiga itu baru Tokyo Drift dan Dominic Toretto, itu dia keluar di akhir ya. Karena feel-nya ini yang Tokyo Drift ini kayak bukan Fast and Furious gitu ya. Dan di akhir di situ ada Dom, dan ya mulai disitulah dari fans ini kan lebih ya kita nggak bisa memungkiri ya bahwa second karakter itu lebih populer dari karakter utama ya. Jadi si Dom ini kan fans base-nya lebih besar daripada si Brian ya. Akhirnya
untuk film keempat dan selanjutnya itu yang diangkat adalah si Dom. Oke, dan keluarga Dom ini kan dia ya kriminal dan segala macam gitu. Jadi untuk film Fast keempat sampai sekarang itu lebih ke aksi ya. Itu untuk perubahan film ya, dari genre balapan jadi genre aksi ya. Kemudian apa yang membuat ini film jadi daya tarik tersendiri, yaitu pertama, kita untuk film-film aksi ya kejar-kejaran, tembak-tembakan, kelahi, bunuh-bunuhan tuh sudah biasa ya. Dan membuat beda kalau di Fast ini adalah dia beraksi ya menyelamatkan orang, membunuh orang tuh lewat mobil. Oke. Meskipun apa ya, untuk race atau balapan itu sudah agak-agak jarang ya, tapi lebih diperlihatkan aksi memakai kendaraan itu sebagai ya apa ya, menjalankan misi gitu-gitu, menyelamatkan orang itu. Jadi bedanya di film-film lain itu yaitu dia beraksinya itu pakai mobil. Oke, kalau di film lain kan beraksi ya mobil atau kendaraan cuma buat sarana itu kan. Cuma kalau di film Fast ini, di beberapa film terakhir tuh ya kayak menyuri apa uang itu pakai mobil gitu ya kan. Jadi yang menjadi daya tarik film ini ya ini beraksinya tapi menggunakan mobil itu. Jadi itu untuk kalian yang bertanya-tanya awalnya balapan kok sana jadi tembak-tembakan gitu. Oke, jadi itu aja info dan sedikit review ya dari Fast X. Oke, thanks for watching.